Saudara-saudara yang terkasih, mari kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu pembukaan puji syukur 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati, dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Puteranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudariku, serta segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing melalui live streaming ini. Kita kini memasuki
Pekan Biasa yang ke-17. Sebuah pertanyaan sederhana bisa kita lontarkan dalam hati kita masing-masing. Apakah yang aku cari dalam dunia ini? Tentu banyak jawaban yang bisa kita berikan. Misalnya, yang aku cari adalah kesenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Tetapi, pernahkah kita berpikir untuk mencari sesuatu yang sangat bernilai? Harta. Tetapi bukan harta duniawi yang akan habis, melainkan harta sejati, harta surgawi yang tidak akan pernah habis. Inilah jawaban yang akan kita renungkan bersama-sama, baik dari bacaan Injil, bacaan pertama, juga dari bacaan yang kedua. Maka mari saudara-saudariku, kita tenangkan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, kita datang ke hadirat Tuhan, membuka hati, seraya memohon belas kasihan, kerahiman, dan pengampunannya, agar kita layak merayakan Ekaristi Kudus pada sore hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja kami yang membimbing kami dengan keadilan ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Guru kami yang mengajarkan kebijaksanaan ilahi. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Imam Agung kami yang mendamaikan kami dengan Bapa di surga. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari saudara-saudariku kita berdiri, kita daraskan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa.
Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan wujud doa kita, doa permohonan dan doa syukur. Allah Bapa yang Maha Baik, melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan bahwa kerajaan-Mu merupakan harta yang paling berharga bagi kami. Kami mohon, berilah kami kebijaksanaan dan pengertian, sehingga kami berani mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Bapa di surga, kami bawa doa-doa kami, permohonan kami untuk keselamatan saudara-saudari kami yang telah menghadap Oma Bernadette Koriko 14 hari yang lalu, Bapak Henrik Tansil 40 hari yang lalu, Bapak Christian Chandra 40 hari yang lalu, dan Bapak Ho Freddy 1 tahun 5 bulan yang lalu menghadap hadirat-Mu, serta semua umat-Mu, segenap keluarga dan kaum kerabat kami yang telah menghadap Dikau. Terimalah saudara-saudari kami ini, ampunilah segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga mereka boleh beristirahat dalam ketentraman dan damai Putra-Mu, dan semoga mereka boleh menikmati kelak kebangkitan badan kehidupan yang kekal dan kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah dan kuatkanlah selalu segenap keluarga yang masih berziarah di bumi ini. Semoga mereka tetap tabah, menaruh harapan akan Dikau, dan berjuang dengan penuh semangat, penuh harapan dalam iman akan Putra-Mu Yesus. Sebab dalam Dia kami menemukan kekuatan, kedamaian, sukacita, dan keselamatan. Bapa di surga, kami juga mohon belas kasihan, khususnya anugerah kesembuhan dari sakitnya saudara-saudari kami, Bapak Gregorius Yuri Wirana, Bapak Rizal, suami daripada Ibu Meske. Lindungilah dan berkatilah saudara-saudari kami ini dan semua umat-Mu yang sementara bergumul dalam sakit penyakit. Semoga karena kerahiman belas kasihan-Mu, mereka dikuatkan, mereka juga dipulihkan, bahkan disembuhkan dari sakit penyakit yang mereka alami. Dan moga-moga karenanya kami semakin menghargai akan kesehatan, akan hidup yang Kau berikan kepada kami ini, sehingga kami selalu dapat memuji, memuliakan Dikau dalam hidup kami setiap hari. Semoga saudara-saudari kami yang kami doakan ini sungguh dapat disembuhkan dan dipulihkan dari sakit mereka. Juga kami mau bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami atas ulang tahunnya, khususnya Ibu Anastasia Vikeliana yang merayakan ulang tahun kemarin. Juga ulang tahun imamat Pastor Leo Paliling genap 31 tahun. Serta ulang tahun pesta pelindung Paroki Santo Yakobus Mariso genap 70 tahun. Terima kasih Bapa atas anugerah berlimpah Kau nyatakan kepada umat-Mu, kepada rekan imam kami Pastor Leo dan segenap umat di Paroki Mariso, dan juga segenap umat yang menjadikan Santo Yakobus Rasul yang hari ini kami merayakan pestanya sebagai pelindung paroki, pelindung yayasan, ataupun juga pelindung organisasi ataupun tarekat. Semoga Engkau membimbing menyertai umat-Mu supaya mereka senantiasa diberikan kekuatan, rahmat, kebahagiaan, dan sukacita dalam hidup setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah.
Sabda Allah dari kitab Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah, "Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku." Lalu Salomo berkata, "Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan puji syukur 852. Sabdamu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabda-Mu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Sabda-Mu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Sabda-Mu adalah kebenaran, hukum-Mu kebebasan. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya 960. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena rahasia kerajaan telah Kau nyatakan kepada orang-orang kecil. Haleluya, haleluya, Haleluya. Tuhan sertamu. sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar orang banyak. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang indah dan sangat berharga itu, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi dari rumah masing-masing. Kalau coba kita merenungkan akan kehidupan kita masing-masing dengan bertanya pada hati kita, bertanya pada diri kita, apa yang aku cari dalam hidup ini? Ya, apa yang kita cari dalam hidup ini?
Ada orang yang mau belajar, bukan hanya sampai kuliah, bahkan lebih daripada itu mendapatkan gelar yang tinggi-tinggi, S1, S2, S3. Apa yang dicari dengan belajar itu? Atau dengan bekerja, apa yang dicari? Apakah harta, uang, kedudukan, nama baik, ataukah juga gengsi? Demi semua yang dicari itu, orang mau berjuang siang malam, belajar, bekerja, dan lupa akan segala kepayahan, letih lesu, karena ada sesuatu yang dicari. Itu kalau orang punya tujuan hidup. Nah, kalau manusia berjuang keras untuk mewujudkan impiannya, cita-citanya, untuk mendapatkan barangkali harta duniawi, kedudukan, gengsi, nama baik, bahkan juga kesejahteraan, kekayaan, apalagi sebenarnya harta surgawi. Bisa kita bayangkan anak-anak kita masih kecil, bangun pagi-pagi untuk pergi sekolah. Itu sebelum pandemik virus corona. Sekarang juga tetap orang belajar melalui online. Itu untuk mencari kepandaian dalam hidup. Atau orang bekerja, bangun pagi-pagi, atau masih subuh, orang masih enak tidur, bekerja keras dari subuh, pagi, siang, bahkan sampai sore dan malam hari untuk mendapatkan kesejahteraan. Apalagi mengenai harta surgawi. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di sebuah ladang. Dan karena menemukan harta itu, orang segera pergi menjual harta miliknya yang paling berharga supaya ia sanggup membeli harta terpendam itu, karena ini sangat berharga yang memberikan jaminan kehidupan, jaminan kebahagiaan. Atau juga perumpamaan yang lain, kerajaan surga itu seumpama mutiara yang indah. Dan karena orang sudah menemukan mutiara yang indah ini, orang rela menjual apa yang paling berharga dalam hidupnya, apa yang dia miliki dalam keluarganya, untuk mendapatkan mutiara itu. Nah, pertanyaan untuk kita, bagi saya pribadi, apa yang paling berharga? Apakah gengsi? Apakah kedudukan, status, jabatan? Apakah harta? Atau ada yang lebih daripada itu adalah kedamaian, sukacita, kebahagiaan, keselamatan. Kalau kedamaian, sukacita, kebahagiaan, keselamatan yang kita cari, berarti kita persis sama yang dikatakan oleh Yesus, kerajaan surga. Tetapi kedamaian, kebahagiaan, sukacita yang kita cari ini, bahkan keselamatan, itu tidak diraih begitu saja. Harus diperjuangkan. Bahkan kita harus rela menjual segala-galanya, artinya meninggalkan segala kesenangan kita untuk mendapatkan harta surgawi atau kerajaan surga ini. Maka dalam Injil Matius bab 6 ayat 33, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada kita semua, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita mau memperoleh segala sesuatu di dunia ini, kedudukan, kesehatan, kegembiraan, kesejahteraan, umur panjang, teman yang banyak, popularitas, Yesus mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Maka sebenarnya yang paling utama dalam hidup kita ini adalah kerajaan surga. Tetapi apa itu kerajaan surga? Setiap orang bisa memaknai kerajaan surga. Ada yang mengatakan kerajaan surga itu adalah suatu cinta kasih, iman, pengharapan. Dan dalam bacaan pertama hari ini dari kitab pertama Raja-Raja bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12, di sana dikatakan Raja Salomo yang masih muda, yang baru saja diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya Daud, itu menganggap kerajaan surga itu sama dengan kebijaksanaan. Dia menganggap kebijaksanaan ini jauh lebih penting, lebih berharga daripada segala-galanya. Maka ketika dia baru saja terpilih menjadi raja atau diangkat, diresmikan menjadi raja, Yahweh Allah berfirman kepadanya. Dikatakan dalam bacaan pertama ini, mintalah kepadaku apa saja yang kau inginkan, maka akan kuberikan kepadamu. Ini suatu kesempatan yang luar biasa. Salomo diberikan itu kesempatan untuk meminta apa saja yang dianggap baik daripada Yahweh Allah ini. Tetapi Salomo bukanlah orang yang gila harta, gila kekuasaan, gila status dan gengsi, kehormatan. Dia tahu apa yang terbaik bagi dirinya dan bagi bangsanya, bagi rakyatnya. Sehingga dia katakan, ya Tuhan, karena aku ini masih sangat muda, tidak tahu apa-apa, dan umatku begitu banyak, mereka juga kadang-kadang keras, susah dibimbing, susah diatur, maka berikanlah kepada hambamu ini kebijaksanaan supaya aku dapat memutuskan yang terbaik, yang seadil-adilnya di tengah masyarakat, di tengah bangsaku. Nah, Tuhan mengatakan luar biasa permintaanmu. Itu paling nyata pada ayat 11 dikatakan, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka apa saja yang kau kehendaki, bahkan yang tidak kau minta sekalipun juga akan kuberikan kepadamu. Itu dikatakan pada ayat 13 dan ayat 14. Sayangnya memang bacaan ini hanya berhenti pada ayat 12. Tetapi pada ayat 13 dikatakan, apa saja yang tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Engkau sangat kaya, engkau sangat mulia. Bahkan Tuhan mengatakan pada ayat 14, dan apabila engkau hidup menurut jalan yang telah kutunjukkan dan kutetapkan bagimu dan melaksanakan perintah-perintahku, maka aku akan memberikan kepadamu umur yang panjang. Ini kan luar biasa. Salomo adalah gambaran orang yang rendah hati, raja yang tulus. Dia hanya meminta yang paling penting, kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu siapa atau dari mana? Kebijaksanaan itu dari Allah sendiri. Dan sang kebijaksanaan ilahi atau sejati adalah Allah sendiri. Maka dia minta itu. Maka cocoklah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Salomo mencari kerajaan Allah, kerajaan surga lebih dahulu, dan memang Salomo diberikan segala-galanya. Sehingga kalau kita baca ya, kitab Perjanjian Lama, khususnya dari Keluaran atau juga Imamat, dan terlebih lagi dari kitab Raja-Raja, Salomo ini adalah raja yang paling bijaksana dari semua raja yang pernah ada di bumi ini. Kedua, dia adalah raja yang paling kaya. Tidak ada raja yang paling kaya selain Salomo. Dan dikatakan apa yang dia tidak minta diberikan kepadanya. Segala popularitas ada pada Salomo. Karena waktu itu pada zaman Salomo, kerajaan Israel itu menjadi kerajaan yang sangat terkenal, sangat maju dan sangat itu populer.
baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan politik sekalipun, sangat berkuasa. Jadi Salomo termasuk raja yang berhasil di antara sekian raja-raja Israel. Selain Raja Daud, ayahnya juga raja yang sangat populer, raja yang sangat terkenal. Tapi Salomo itu lebih bijaksana daripada ayahnya, karena dia meminta yang paling penting. Nah, pertanyaan bagi kita, untuk kita semuanya, apa makna sabda Tuhan hari ini mengenai perumpamaan tentang kerajaan surga, mengenai harta yang terpendam, mengenai mutiara yang indah? Apa maknanya bagi kita? Maknanya bahwa kerajaan surga itu yang tidak lain adalah Allah, yang barangkali kita bisa wujudkan dalam bentuk kasih, pengharapan, iman, atau kebijaksanaan. Tidak lain adalah harta yang paling berharga dalam hidup ini. Itulah yang harus kita pegang dan kita perjuangkan dalam hidup. Kedua, bahwa karena kerajaan surga ini paling berharga, maka apapun harus kita itu relakan. Bahkan kita mesti tinggalkan demi harta surgawi ini, sehingga kita mengalami damai, kebahagiaan, dan sukacita. Bukankah kita mencari di dunia ini kebahagiaan? Yang lain itu kan sarana untuk sampai pada kebahagiaan. Bahwa saya punya itu pendidikan, ya, punya modal pendidikan yang tinggi, punya fasilitas yang baik, punya kedudukan, punya kesejahteraan, macam-macam. Tetapi ujung-ujungnya kan kita mau tenang, damai, bahagia. Dan itu hanya mungkin diperoleh kalau kita mencari kerajaan surga. Yesus mengatakan kepada kita, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan Salomo membuktikan itu dalam hidupnya. Semua Tuhan berikan kepadanya karena dia mencari yang paling utama, kerajaan surga dalam bentuk kebijaksanaan. Semoga dalam hidup ini kita semakin bijaksana, semakin beriman, penuh pengharapan, dan juga penuh kasih. Amin. Mari saudara-saudariku kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari saudara-saudariku, kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari, marilah kita menanggapi undangan Allah Bapa kita dan mohon kepadanya apa yang kita inginkan supaya diberikan kepada kita. Marilah kita mohon hal-hal yang benar-benar itu kita butuhkan dalam hidup. Kita jawab setiap doa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, gereja mempunyai tradisi begitu kaya, muda, dan segar. Semoga kabar baik yang disampaikan oleh gereja diwartakan dengan meyakinkan bagi alam pikiran manusia zaman ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang bertugas memimpin dan memerintah di dalam gereja dan di dunia. Ya Bapa, semoga para pemimpin dan penguasa Kau anugerahi hati yang peka untuk memahami kebutuhan rakyat. Semoga Kau anugerahi juga kebijaksanaan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ya Bapa, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus membuka hati bagi rakyat kecil, miskin, yang tidak diperhitungkan di dunia ini, serta membawa keadilan dan kebahagiaan bagi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi umat yang berkumpul di sini dan bagi seluruh umat Kristiani. Ya Bapa, semoga kami berusaha mencapai kemajuan dan kesejahteraan tanpa melupakan hal-hal yang paling penting, yaitu datangnya kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, untuk mengendalikan kami akan harta benda, untuk menghormati manusia dan semua makhluk hidup, serta untuk melibatkan diri demi kejujuran, keadilan dan pelayanan, kami mohon bantulah kami semuanya. Semoga kami tidak mempunyai Allah selain Dikau, yakni Bapa kami, dan tidak mempunyai Tuhan selain Putra-Mu Yesus Kristus. Sebab Dialah yang hidup dan bersekutu dalam Roh Kudus dengan Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Puji syukur 379. Terimalah jemaat. Maksudnya tanda syukurku kepada terimalah Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan untuk keselamatan kami semuanya. Semoga kami Kau layakan dan Kau pantaskan ikut ambil bagian dalam perjamuan surgawi kelak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 5. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami arahkan, marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus putramu menebus kami. Oleh karena ketaatannya Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendakmu Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladani Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan kepadamu dan Engkau temukan pula dalam diri putramu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagimu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 5. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, sejak awal mula Engkau berusaha agar manusia menjadi kudus seperti Engkau sendiri kudus adanya. Kami mohon pandanglah persembahan umat-Mu ini dan curahkanlah kuasa Roh-Mu atasnya, agar persembahan ini menjadi tubuh dan darah Yesus Kristus. Dialah putramu yang terkasih, dan dalam Dia Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Meskipun dulu kami tersesat dan tidak mampu mendekati Engkau, Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terhingga. Yesus putramu satu-satunya manusia yang benar tidak menolak dipaku pada kayu salib untuk kami. Tetapi sebelum tangannya terentang antara langit dan bumi, Ia merayakan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya sebagai tanda perjanjian-Mu yang tak terhapuskan. Sementara makan bersama, Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Yesus menyadari bahwa Ia mesti mendamaikan segala-galanya dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Maka sesudah perjamuan Ia mengambil piala yang berisi air anggur. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Allah yang setia dan berbelas kasih, sambil mengenangkan Yesus Kristus putra-Mu, kurban Paskah dan jaminan damai kami merayakan wafat dan kebangkitannya dari antara orang mati.
Dan sambil menantikan kedatangannya yang membahagiakan, kami persembahkan kepadamu kurban yang memulihkan hubungan kami dengan Dikau. Ya Bapa yang Maha Murah, pandanglah dengan penuh kasih sayang semua orang yang Engkau ikut sertakan dalam kurban Kristus ini. Semoga karena kekuatan Roh Kudus, semua yang ambil bagian dari roti dan piala yang satu ini dihimpun menjadi satu tubuh dalam Kristus dan dijauhkan dari setiap perpecahan. Sudilah menjaga kami agar senantiasa satu sejiwa dengan Bapa Suci Paus Fransiskus, Bapa Uskup kami Yohanes. Bantulah kami bersama-sama menyiapkan datangnya kerajaan-Mu, sampai kami sendiri sebagai orang kudus di tengah para kudus menghadap Engkau di tahta surgawi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, para rasul serta semua orang kudus yang berbahagia, dan berkumpul kembali dengan semua saudara yang sudah mendahului kami. Mereka kami serahkan kepada belas kasihan-Mu. Pada saat yang membahagiakan itu sebagai manusia baru yang Kau bebaskan dari dosa, dengan penuh sukacita kami akan melambungkan pujian syukur Kristus yang hidup selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga perpadanan Tuhan. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara dan saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan, dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman senantiasa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dibna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas perjamuan kudus sakramen Maha Kudus ini. Perkenankanlah putramu senantiasa tinggal di hati kami, sehingga kami senantiasa diberikan kekuatan dan dipersatukan dengan Dia dalam Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi putra dan putrimu yang senantiasa mencari dan memperjuangkan kerajaan surga dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Demi Yesus Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 542.